Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Pencalonan nama Anies sebagai Cagup Jakarta telah melewati proses panjang. Gubernur DKI Jakarta periode 2019-2022 itu mendapat dukungan dari kader-kader PKB di berbagai tingkat. Tak hanya PKB, PDI Perjuangan juga mempertimbangkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, PDI Perjuangan masih melakukan pemetaan politik dan konsolidasi partai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep juga berseloroh siap maju di Pilkada Jakarta jika dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kaisang menyoroti Anies yang belum terafiliasi dengan partai politik. Sementara PSI memiliki 8 kursi di DPRD Jakarta. Meski demikian, PSI belum mengambil keputusan akan mengusung tokoh tertentu di Pilgub Jakarta 2024. Selain nama Anies Baswedan, sosok Ridwan Kamil digadang-gadang akan diusung untuk bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta. Kang Emil, panggilan akrabnya, muncul di bursa bakal calon gubernur di 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jakarta. Ia memegang 2 surat penugasan sekaligus dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Partai Golkar hingga saat ini belum memutuskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Partai berlambang pohon beringin tersebut masih menunggu survei internalnya. Bahkan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana peluang Ridwan Kamil dan Anies Baswedan jika keduanya berhadap-hadapan di pemilihan Gubernur Jakarta? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Iya, itu tadi bridging, ada nama-nama yang sudah sangat familiar di mana dalam kontestasi berebut Jakarta 1. Langsung saja kami ajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan narasumber yang akan kita ulas ya, bahas lebih dalam lagi. Sudah ada Bang Chiko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Chiko, sehat? Pagi semua. Oke, kemudian ada juga melalui layanan Zoom ada Gus Huda, Saiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat pagi Gus. Pagi. Baik, kemudian ada Mas Ipang Syarwi Caniago. Selamat pagi Mas Ipang, analis politik. Baik, kita langsung saja ya ke Gus Huda. Gus Huda, kalau misalnya berbicara mengenai nama Anies Baswedan, artinya sudah fix ya diusung oleh PKB secara resmi? Ya, sebagai tahapan memang belum ya. Jadi ini baru satu tahap di satu level di dalam mekanisme penetapan pilkada aturan yang sudah ditetapkan oleh DPP PKB. Jadi kemarin teman-teman DPW sudah menuntaskan agendanya, yaitu memfinalisasi figur atau sosok yang daftar ke DPW PKB DKJ. Habis itu baru nanti tahapan menyampaikan rekomendasi dari DPW kepada Des Pilkada DPP. Nah, di dalam nanti pembahasan di Des Pilkada DPP, Dewan Pengurus Pusat PKB, nanti ada proses UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Habis itu nanti ada penugasan yang nanti akan diberikan oleh sosok atau figur yang nanti akan mendapatkan rekomendasi penugasan untuk komunikasi konsolidasi dengan partai-partai lain yang memastikan tiket pemenuhan 20% parlemen threshold untuk pengusungan pilkada bisa diselesaikan. Baru setelah itu tahap survei dan seterusnya. Jadi memang masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum nanti dipastikan figur atau sosok yang akan diusung oleh PKB. Baik, sebelum ke narasumber yang lain, Gus, kenapa akhirnya mempertimbangkan untuk Anies Baswedan kembali? Apakah faktor elektoral atau ada faktor lainnya? Atau ada nama-nama lainnya yang juga cukup potensial? Saya tidak tahu persis proses di DPW DKI Jakarta ya, jadi pertimbangannya apa,
dan seterusnya. Tapi kalau melihat konsideran dari hasil keputusan rapat di DPW, mempertimbangkan aspek kepemimpinan Mas Anies selama 5 tahun terakhir ini sebagai gubernur, aspirasi dari semua kader pengurus yang masih memastikan bahwa Mas Anies masih layak untuk diusung kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta ke depan. Nah, karena itu sekali lagi ini satu tahapan di DKI Jakarta, baru nanti akan dibawa di dalam proses tahapan berikutnya di DPP PKB. Oke, baik. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko dari Wasekjen DPP PDI Perjuangan juga sempat menyatakan bahwa ini jangan-jangan memang sudah melirik gitu dari Anies Baswedan, atau juga memang ada ketertarikan melihat Anies Baswedan, walaupun memang tergantung dengan apa yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Kabarnya nama Anies masuk penjaringan dari PDIP. Betul. Memang betul. Jadi dari kita kan ketika kita menjaring calon-calon untuk kepala daerah di pilkada ini, kita meminta dari akar rumput ya, pengurus-pengurus di akar rumput untuk mengusulkan nama-nama, ya kan, baik itu yang mendaftar ataupun juga yang tidak mendaftar. Tapi memang disoroti, dicermati oleh rekan-rekan kita di akar rumput bahwa ini bisa menjadi pemimpin ke depan yang bisa menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan daerah tersebut. Nah, salah satunya Pak Anies Baswedan, namanya memang muncul dari bawah, dari DPC, DPD, kemudian diusulkan ke DPP, tapi bukan nama satu-satunya. Jadi ada beberapa nama lain, cukup banyak, seperti Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, terus juga ada beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD, ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Jarod, ada Bu Risma, dan ada juga nama-nama yang bukan muncul dari bawah, tapi juga sudah dibicarakan di DPP PDI Perjuangan. Ada tidak alasan-alasan tertentu begitu sampai nama-nama itu muncul? Alasannya nomor satu adalah kita berbicara terkait daerahnya itu sendiri. Kita bicara soal DKI Jakarta yang akan berubah menjadi DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Tentunya banyak hal-hal yang akan berubah terkait dengan administrasi, terkait dengan penganggaran, terkait dengan prioritas-prioritas, begitu juga akan ada aglomerasi dan lain-lain. Nah, ini juga artinya kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, tentunya nama-nama yang dimunculkan adalah orang-orang yang punya rekam jejak yang cukup baik, punya pengalaman yang begitu banyak, bidang administrasi, birokrasi, dan lain-lain. Nah, nama Pak Andika Perkasa misalnya juga yang muncul gitu kan, juga pernah memimpin sebuah institusi yang besar yang mempunyai perwakilan daerah-daerah gitu ya, sebagai Panglima. Ada Bu Risma juga namanya, ya kan, pernah jadi kepala daerah, menjadi menteri dan lain-lain. Ada juga nama-nama seperti Prasetyo Edy Marsudi misalnya, Ketua DPRD yang juga adalah Ketua DPRD DKI Jakarta gitu. Jadi intinya memang kriterianya harus ada dulu, ya kan? Yang bisa mengisi kriteria ini siapa? Kalau kita bicara Pak Ahok misalnya, Pak Ahok tentu kan juga pernah memimpin Jakarta yang dianggap sukses. Ya. Kita melihat kalau yang bicara benar-benar fokus gitu ya, yang pernah memimpin Jakarta, ya Pak Ahok dan Anies. Nah, dua-duanya juga memiliki tingkat kepuasan publik yang di atas 50% ketika memimpin DKI. Jadi elektabilitasnya pun masih bagus gitu. Tapi Bang Ciko, nama Anies Baswedan ini bisa menciptakan bentrokan di basis masa PDIP nggak? Kalau melihat dari sisi ideologi kan Anies Baswedan kan tadinya mengusung perubahan dan lain sebagainya. Ini cukup bisa ngeblend nggak nanti di basis masa? Saya selalu nanya, ada beberapa kali bisa ditanya itu, emang ideologinya Pak Anies apa? Kan Pancasila juga kan. Jadi gini, kalau kita bicara terkait dengan partai politik maupun tokoh-tokoh yang berkecimpung di politik di Indonesia, kita harus meyakini bahwa mereka-mereka ini sudah tersortir, sudah terjaring bahwa mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, ya kan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, intinya itu bagi PDI Perjuangan itu sangat penting. Apalagi kalau kita bicara soal Jakarta yang begitu heterogen, begitu bineka, begitu banyak orang dari berbagai suku, agama, ras maupun golongan yang hidup di sini. Dan harus hidup secara harmonis. Artinya tidak boleh ada memprioritaskan suku tertentu, agama tertentu dan lain-lain. Ini harus dijamin. Nah, ini kita jaring lah. Tapi pada prinsipnya kalau bicara soal perubahan, ya kan
sama juga kita juga merasa tidak akan memperlanjutkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Dan ternyata kan memang di akhir-akhir masa periode pemerintahan nasional yang sekarang ini banyak hal yang sebenarnya sepertinya tidak bagus untuk dilanjutkan. Kita ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau melihatnya ini kira-kira siapa nih yang lawannya dari Anies Baswedan? Kita tahu memang ada beberapa nama muncul seperti Ridwan Kamil, dan tadi juga kalau misalnya dari apa yang disebutkan oleh dari nama-nama dari PDI Perjuangan ya, ada nama Ahok juga gitu. Jadi begini Mbak Sira, kita nggak boleh dalam pilkada itu pakai mazhab pandangan bahwa tidak ada lawan tanding Anies, itu nggak boleh kan? Tapi dalam pendekatan kita sejauh ini per hari ini dari racikan elektoral itu memang tren elektabilitas ya, termasuk posisi hari ini itu memang nampaknya belum ada yang mampu menjadi lawan tanding yang sebanding. Itulah kemudian mengapa kemudian partai-partai berebut untuk menjadi wakilnya Anies. Kader-kader diusung, termasuk misalnya dari beberapa partai ya, saya nggak perlu sebutkan, itu kan inginnya oke, kita sodorkan Anies tapi dengan syarat wakilnya dari kita. Itu salah satu juga untuk menjaga hubungan itu kan. Nah, persoalannya adalah Anies ini kader siapa sebenarnya sekarang? Kalau Anies memang udah diwakafkan ke rakyat Jakarta, jadi Anies bukan kader Nasdem, bukan kader Golkar, bukan kader PDIP, kan itu persoalannya. Nah, artinya tinggal partai mengakuisisi, men-takeover, oke, kita jalan sama Anies nih, tapi tolong ambil kader kita digandeng dong gitu. Tapi mungkin begini ya, pandangan parpol-parpol terhadap Anies itu karena masa lalu Anies yang pernah menjabat sebagai DKI Jakarta begitu, Gubernur DKI Jakarta. Ya, sebenarnya, atau ada faktor-faktor lainnya juga? Ya, faktornya adalah approval rating pasti. Level confidence-nya terhadap Anies kan juga masih 50% loh, 50% ke atas lah. Ya. Artinya kan kalau di atas 50 itu kan rapornya hijau lah, nggak kuning, nggak merah kan. Nah, yang kedua adalah alasan partai itu kan bandwagon effect. Bandwagon effect itu mereka mengusung yang bakal menang, nggak mungkin yang bakal kalah. Nah, kalau mereka melihat kecenderungan dari elektabilitas patokan parabel itu, yang punya kans untuk menang itu Anies kan gitu. Nah, persoalannya adalah siapa yang kira-kira akan mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies. Itu kan perlu dipersiapkan oleh partai. Nah, misalnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan sekarang kadernya Golkar, diusung oleh Golkar. Nah, Golkar menurut logika saya, secara common sense saya, Jawa Barat penduduknya jauh lebih besar dibanding DKI Jakarta. Kemudian prospek kemenangan Ridwan Kamil lebih besar di Jawa Barat ketimbang Jakarta. Nah, berani nggak Ridwan Kamil untuk head to head dengan Anies? Kan itu persoalannya. Kalau ini ibaratnya bahasa Minang saya ikut capek siku lape kan, siku capek siku tabang. Yang DKI lepas, Jawa Barat lepas. Nah, itu kan juga dipertimbangkan oleh Golkar cara membaca itu, sehingga Golkar membaca siapa kira-kira yang akan siap untuk di Jawa Barat Golkar. Sementara Ridwan Kamil ini udah pasti jadi gitu. Ada kemungkinan ya per hari ini masih kuat, masih kokoh lah elektabilitas Ridwan Kamil. Nah, artinya beliau bertaruh berjudi di Jakarta. Itu yang menjadi pertantangan. Nah, PKB sekarang chemistry dengan Caimin kan dekat sekali, bagus sekali. Jadi ini yang kemudian langkah Anies agak lebih maju sekarang adalah karena partai yang akan mengusungnya lumayan relatif lebih banyak. PKB ada sinyal dari PKS, kemudian PDIP juga mengatakan ini menarik juga untuk dikalkulasi, dihitung ulang, untuk dicermati. Nah, yang kedua gini Mbak Rati sama Mbak Sira, saya melihat 3 bulan yang lalu saya mengatakan, semua orang mengatakan Anies tidak akan maju pilkada DKI Jakarta sebelum pilpres ya. Sesudah pilpres, mohon maaf. 2 bulan ya berarti ya, sebelum kasus Pina lah. Saya ngomong di TV One juga, catatan demokrasi, semua pengamat mengatakan nggak mungkin deh Anies akan maju DKI Jakarta lagi. Karena nurunkan level dia, skala dia udah terlanjur nasional. Kalau kalah gimana? Makin hancur. Saya bilang kalah itu memang nggak enak, tapi dalam posisi pengabdian, abdi rakyat ya, grade level tuh nggak ada sebenarnya, turun-turun level tuh nggak ada. Jadi sah-sah saja begitu ya. Yang penting menang kan, itu saja. Contoh, saya bilang Khofifah, Ibu Khofifah dari menteri jadi wali kepala daerah. Kemudian ada juga mantan menteri jadi wali kota banyak. Bahkan ada ormas Islam yang dari ketua Muhammadiyah tiba-tiba jadi ketua cabang ranting, kan ada juga. Jadi nggak ada persoalan grade atau level itu turun atau tidak. Persoalannya adalah punya keseriusan untuk menang atau tidak, itu saja. Mas Ipang, kalau melihat ini kan juga salah satu panggungnya Anies ya, agar tidak redup begitu ya nantinya kan, membutuhkan juga posisi di DKI Jakarta. Tapi kalau melihat kan sinyal-sinyal sudah datang dari partai politik, dari DPW PKB, kemudian juga di penjaringan PDIP juga masuk nama Anies, kemudian di PKS juga. Kalau sinyal-sinyal ini
apakah Mas Ipang melihat ini juga bentuk sinyal peta koalisi di Pilkada nantinya? Karena beberapa nama sudah akan mengusung Anies, tapi di sisi lain juga ada Ridwan Kamil. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan, saya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Mas Ipang, kalau melihat ini kan beberapa sinyal dari partai politik, baik dari PDIP, kemudian PKB dan juga PKS, melihat peta koalisi di Pilkada kali ini, apakah residu Pilpres ini akan terulang nantinya? Iya, kalau kita mencermati, mengatakan bahwa di dinamika di daerah ini dinamis kan. Residunya koalisi Pilpres diturunkan ke daerah itu belum tentu bisa terulang gitu kan. Tetapi persoalan chemistry kan penting. Jadi chemistry yang dibangun oleh PKB sama Pak Anies itu kan kelihatan, PKS kemudian dengan PDIP dengan dengan Nasdem ya. Nah, ini kan kemudian ada kemungkinan koalisi itu berulang gitu. Tetapi yang pasti persamaan kepentingan koalisi itu adalah persamaan ya mengusung kader mereka, yang kedua logistik, yang ketiga adalah persoalan tentang isu yang menarik. Nah, kalau ideologi yang dibilang Bang Ciko tadi bahwa persoalan spektrum ideologi blok kanan blok kiri yang jarak di spektrumnya luas itu kan di pilkada ini agak sulit. Biasanya persamaan kepentingan asal menang gitu aja, kekuasaan gitu itu. Yang kedua adalah partai pengusung di DKI Jakarta kan ada 3 partai, yaitu PKS 17 kursi, kemudian ada PDIP 15, kemudian Gerindra ada 14, kemudian ada 10 PKB, ada 10 sama 11 Golkar sama Nasdem setahu saya. Ini juga akan menentukan peta ke depan. Artinya faktor kursi itu menentukan juga siapa yang akan kuat. Nah, yang ketiga adalah panggung ya, karena ini adalah tetap menjadi barometer, menjadi etalase politik nasional. DKI Jakarta itu kan tetap jadi seksi. Nah, Anies kalau nggak punya panggung, dia tekan redup lampunya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga panggungnya, apalagi ini punya APBD-nya besar, 14 triliun misalnya, kemudian dia bisa mengeksekusi kebijakan. Dan santer informasi pembicaraan dia tetap media ada di Jakarta, walaupun memang ini tetap pusat bisnis kan. Nah, artinya bagi Anies ini tetap akan menjadikan peluang besar bagi dia. Nah, persoalan menang atau kalah, jangan anggap main-main juga DKI. Kalau nggak serius kalah juga. Karena banyak incumbent di DKI itu juga akhirnya lewat belum juga. Tentu Anies tidak bisa terkalahkan di DKI gitu ya? Iya, contohnya Pak Ahok juga pernah kalah di DKI, kemudian Pak Foke juga pernah di DKI. Kecuali approval ratingnya udah 80% betul level confidence-nya. Nah, kemudian dari segi elektabilitas, kalau masih misalnya ada pertumbuhan dari yang lain, rentangnya masih ada pertumbuhan dari racikan electability, acceptabilitas maupun tingkat keterpilihan, itu juga akan membahayakan incumbent gitu. Nah, sebenarnya dengan majunya Anies itu kan artinya lapangan nggak datar, ada incumbent sebetulnya. Nah, persoalannya adalah hari ini kalkulasi menghitung ulang antara partai ini mana yang kira-kira mereka nggak dirugikan. Nah, sekarang ada contoh Jawa Barat. Jawa Barat ini kan antara Golkar kan antara lepas atau enggak nih? Migrasi atau tidak? Kalau RK dilepas ke Jakarta, ini kan pertaruhannya berat melawan Anies. Tapi juga ada kepentingan partai-partai lain yang Bang Ciko bilang. Ada juga ingin ketika Ridwan Kamil meninggalkan Jawa Barat, ada panggung baru untuk partai lain gitu. Seperti misalnya Golkar berharap juga, misalnya Deddy Mulyadi maju di Golkar tanpa ada Ridwan Kamil. Itu kan akan bisa melenggeng mulus lah. Makanya RK-nya maju di Jakarta begitu ya. Sementara Ridwan Kamil ketidakpastian juga ada di Jakarta. Nah, ini juga battle-nya agak sulit begitu ya kalau di Jakarta ya. Yang terakhir, partai itu apa dibilang Manciko, saya ada setuju. Partai itu membaca keputusan partai itu DPP. Jadi selera jeroannya partai DPP. Tapi grassroots, kehendak arus bawah itu juga harus dibaca. Kalau ingin menang, ya jangan hanya keputusan ada di PP, tapi grassroots suara rakyat itu minta siapa sebetulnya. Kalau beririsan strike ticket voting antara suara grassroots akar rumput dengan pilihan DPP itu bagus. Jadi elit dan grassroots ya? Ya, itu klik. Nah, itu peluangnya lebih besar. Banyak juga dipaksakan. Rakyat minta ini, DPP minta ini. Sehingga memang menurut saya DKI tetap akan menjadi kontestasi elektoral yang masih kompetitif. Belum ada yang kemudian tiba-tiba Anies akan dipastikan menang, enggak. Karena pilkada DKI ini sangat dinamis. Baik, poinnya sudah ditangkap. Kita ke Gus Huda. Ini tadi Anies Baswedan namanya juga belum tentu bisa memenangkan battle pertarungan gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya dari akar rumput sendiri ada pun kata-kata ataupun yang disampaikan nama-nama yang bisa menguatkan Anies Baswedan, mungkin Gus Huda yang sudah disampaikan? Ya, itu yang saya kira nanti setelah diputuskan
Saya kira pasti ditimbang siapa calon wakil gubernur yang bisa mendampingi Mas Anies, yang bisa memastikan memenangkan pertarungan. Nah, pada konteks itu apakah dari PKB akar rumput juga muncul nama Kaesang begitu Gus Huda? Selain dari DPW menyebutkan bahwa nama Kaesang. Setahu saya banyak ya, termasuk kader PKB juga dimunculkan oleh teman-teman PKB. Jadi, tapi kan semua ditentukan dalam poros koalisi yang akan dibentuk nanti. Kebetulan PKB 10 kursi di DKI Jakarta, jadi masih membutuhkan kepastian untuk bisa mengusung Mas Anies. Nah, pada konteks itu dinamika akan kita lihat siapa nanti yang paling mungkin berpeluang untuk mendampingi Mas Anies sebagai calon wakil gubernurnya. Tapi ini andai-andai ya, karena sekali lagi prosesnya belum selesai di PKB. Baik, prosesnya belum selesai di PKB. Tadi kan juga sudah menyatakan masih ada pengambilan formulir, kemudian KKD juga dan lain sebagainya. Tapi sudah ada komunikasi intens dengan partai politik siapa? Karena kan kabarnya setelah DPW PKB ini menginformasikan akan mengusung Anies, ada telepon dari salah satu elit partai PDI Perjuangan. Apakah sudah ada komunikasi yang cukup intens nantinya untuk mengusung Anies juga ke depannya atau gimana? Saya nggak tahu persis karena itu dinamika di teman-teman DPW ya, di DPW DKJ di Jakarta. Jadi pasti nanti pada waktunya mereka akan melaporkan secara utuh apa yang terjadi di Jakarta. Habis itu nanti kita baru bisa rapat Despilkada DPP untuk memutuskan ya atau tidaknya Mas Anies diusung oleh PKB. Oke, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, seberapa besar kansnya nih Anies Baswedan didukung oleh PDI Perjuangan? Atau berdasarkan juga nanti dia dilihat juga nih ya nama-nama dari wakilnya gitu? Sebenarnya kalau mau jujur masih sama besarnya kansnya dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi semua. Bahkan bisa jadi nama Ridwan Kamil juga masuk ke dalam radar kita. Gitu. Karena kami masih sangat terbuka. PDI Perjuangan khususnya untuk DKI Jakarta ini sangat terbuka dalam menjalin komunikasi, sangat terbuka untuk juga melihat calon mana yang paling mampu dan paling pantas untuk memimpin DKJ ya, terkait dengan kriteria-kriteria tadi, hal-hal yang mesti dipikirkan terkait DKJ juga kemungkinan menang. Karena saya setuju bahwa tidak ada satu calon pun termasuk nama Anies Baswedan yang bisa dipastikan menang melenggang tanpa permasalahan ya, karena memang tadi kita lihat hasil surveinya masih di kisaran survei elektabilitas 30-an ya, low 30s bahkan tidak ada yang mencapai 33%. Kepuasan kinerja. Tingkat kepuasan publiknya di angka 50-an%, bukan 70 atau 80%. Artinya siapa menjadi pasangannya itu juga penting kalau kita bicara soal Anies Baswedan. Begitu juga untuk Ridwan Kamil, kalau begitu juga untuk Basuki Cahayapurnama, Pak Andika, Bu Risma dan lain-lain. Artinya tadi saya juga sepakat Mas Pangi bilang bahwa tetap DPP sebagai pengambil keputusan tentunya tetap harus mendengarkan suara-suara di akar rumput. Kenapa? Akar rumput partai itu adalah mesin politik partai. Jadi yang ketika tidak solid nanti tidak akan bekerja maksimal untuk memenangkan calonnya. Jadi pada prinsipnya kansnya masih sama semua. Karena tidak ada satupun termasuk Anies Baswedan yang kita bisa pastikan bisa melenggang begitu saja tanpa berpasangan dengan siapa dan tidak melihat koalisi partai politik. Baik, kita nantikan ya November ini apakah memang Anies Baswedan akan maju dalam pilkada DKI Jakarta atau memang nantinya ada nama-nama lain yang juga potensial berhadapan atau bersanding bersama Anies Baswedan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ciko, Pak Budengku sudah bergabung. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, kita juga nanti masih akan membahas mengenai yang saat ini sudah lebih dari 68 ya. Total ada 69 saksi yang diperiksa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami akan dalami usai jeda, kami segera kembali.